Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa didduhu al-adamu wa dalilu ala dhalika ay wujudullahi ta'ala wujudu hadhil makhluqat wa kaifatu tartibi qamati dalil ala wujubi wujudihi ta'ala an taqula al-alam min al-arshi ilal farshi hadisun ay mawjudun ba'da adam wa kullu hadisin lahu sani'un wajibul wujud fal alam lahu sani'un summa kaunu sani huwa Allah ta'ala mustafadun minad dalil wahdaniyat wa haitsu wajaba lahu ta'ala al wujud istahala alaihi tidduhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Para muhibbin wal muhibbat, kemarin kita sudah membahas tentang sifat wujud Allah, artinya Allah itu ada, adanya Allah tidak ada. Tidak ada yang mengadakan adanya Allah. Namanya wujud hakiki, termasuk dalam sifat golongan sifat nafsiyah. Tulis kalau nggak tahu, al-wujud yaitu sifat nafsiyah. Al-wujud sifat nafsiyah artinya al-wujud ada. Al-wujud ada, adanya zat yang tidak menerima kepada tidak ada, azalan wala abadan, selama-lamanya, baik itu dalam azalinya, dari azalnya, wala abadan, dan tidak ada, wala abadan, dan selama-lamanya Allah itu ada, tidak akan kena rusak, al-fana. Dinamakan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Subuniyatun ya dulu luas pak biha ala nafsi zat duna makna zaid alaihi. Jadi sifat nafsiyah itu sifat yang ditetapkan atas dalil sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita menceritakan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, la ya'lamullah illallah, la ya'lamu 'alallah illallah. Tidak ada yang mengetahui kepada zat Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bisa diidrak dengan mata kepala, dengan mata penglihatan kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya al-basar, sifat penglihatan. Maka ketika kita sudah meyakinkan di dalam hati Allah itu dipikirkan sama kita, ternyata masuk akal adanya Allah, diperkirakan kalau Allah tidak ada, pasti ini dunia juga tidak ada, itu secara akal. Tetapi kelanjutannya, walaupun ini alam dunia tidak ada, tetap Allah mah termasuk sifatnya al-wujud, tetap ada walaupun tidak ada ini alam. Tetapi alam ini ada, ini adalah atas dalil petunjuk adanya Allah. Itu kurang mantap kalau pemikiran akal itu. Kalau dibalikan lagi, kalau misalnya ini alam tidak ada, langit tidak ada, makhluk tidak ada, apakah Allah juga tidak ada? Ada, wajibul wujud, tetap Allah mah ada. Walaupun Allah tidak menciptakan dunia, Allah tidak menciptakan surga, langit dan lain sebagainya, tetap Allah mah wajibul wujud, ada, adanya Allah tidak diadakan. Sekarang kita beranjak kepada sifat yang berlawanan. Kalau ada berarti namanya tidak ada, yang disebutnya al-adam. Adam itu Adam, tidak ada. Ini namanya termasuk sifat mustahil. Apa itu mustahil? Pemikiran kita, akal kita tidak akan menerima bahwa Allah itu tidak ada. Coba pikirkan saja sama kita dengan kenyataan. Nggak mungkinlah Allah nggak ada. Sebab akal kita berpikir, oh iya ya, adanya ini alam pasti adanya Allah. Itulah pemikiran kita. Jadi mustahil Allah itu tidak ada oleh karena dalil ay wujudullah ta'ala, adanya Allah, wujud ta'ala, adanya Allah subhanahu wa ta'ala, wujudu hadhil makhluqat,
adanya ini makhluk. Wujudu hadhil makhluqat, pengertian akal mampu berpikir bahwa Allah itu yakin adanya, bahwa wujudu hadhil makhluqat, Allah menciptakan berbagai macam ciptaannya, gunung, laut, langit, daratan, lautan, makhluk seisinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah saja yang mengklaim bahwa Allah saja yang mengakui bahwa Allah saja yang menyatakan langit, bumi dan seisinya Allah yang ciptakan. Maka dalam Al-Qur'an dalil nakli disebutnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, akal mengerti bahwa ketika Allah disebutkan tidak ada, mustahil berpikir akal ini akan tidak mengerti. Itulah wujudu hadhil alam. Pun walaupun Allah tidak menciptakan wujudu hadhil makhluqat, adanya ini makhluk, tetap Allah itu bersifatnya al-wujud, wajibul wujud. Itulah para muhibbin secara global. Sebab ini tafsilnya juga ada pemikiran dalil tafsil atau dalil, ada dalil yang terperinci atau dalil ijmal, dalil mujmal disebutnya. Dalil itu, petunjuk itu ada yang secara global, ada yang secara terperinci. Terperinci itu dari mulai A, B, C, D sampai Z terperinci, wujud, nanti wujud akli, wujud hakiki, terus nanti mustahilnya juga termasuk mustahil. Apa ini mustahil? Kalau berpikir begini, begitu, begini, ujung-ujungnya akal tidak akan mengerti bahwa Allah itu tidak mungkin tidak ada adanya Allah. Allah itu ada, wajib kita langsung di dalam hati keyakinan mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah kunci yang diikatkan di dalam hati, diucapkan oleh bibir. Jadi al-idaan, mengakui dengan raditu billah, aku senang, aku bahagia, aku ridho. Allah itu jadi Rabbku, jadi yang mengurusku, jadi yang mengaturku, pemberi rizki, semuanya hakikatnya Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Agama Islam itu adalah agama aku, agama kami. Agama Islam adalah di mana al-Islam, jadi Allah yang mencintai dan meridhoi semua agama, hanya satu adalah agama Islam. Maka di dalam pengakuan itu kita mengikrarkan, mengaku dengan ucapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadir Rasulullah wa nabiyya. Oleh karena Gusti kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai utusan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan undang-undang Allah supaya kita mengingat terhadap Allah. Dulu kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah diciptakan, maka Rasul tampil dalam Rasulnya, dalam utusannya, yaitu memberikan kabar gembira dan kabar buruk, yaitu tentang neraka dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil Islam wabi Sayyidina Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Alhamdulillah para muhibbin wal muhibbat, kesimpulannya Allah itu mustahil tidak ada. Mustahil tidak ada. Secara pemikiran saja kita harus berpikir Allah itu tidak ada, kan tidak terlihat cenah. Itu Allah hakikatnya zat namanya la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Allah itu tidak bisa terlihat oleh mata. Sifatnya saja Allah, sifatnya saja yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar. Melalui kesaksian itulah kita bersaksi dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi, saya beriktikad, saya menguatkan di dalam hati dengan mengucapkan benar, dengan tasdik bahwa Allah yang menciptakan langit, bahwa Allah yang menciptakan bumi, bahwa Allah yang semua yang penciptanya, namanya Al-Khaliq. Allah itu sang pencipta.
makhluk adalah yang dicipta. Makhluk itu bukan hanya manusia, bukan hanya langit dan bumi, tapi semua yang ada di planet bumi dan di luar planet bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita berakidah, kuatkan akidah kita, jangan sampai kemana-mana keyakinan kita. Minta kepada Allah, berkesah, keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tumpah ruahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita as-sa'adah di dunia wal akhirah, selamat di dunia dan akhirat. Di sesi lain insya Allah saya akan menjelaskan tentang sifatan yang kedua, yaitu sifat wujud al-qidam. Al-qidam, apa itu al-qidam? Nanti insya Allah dalam sesi pelan-pelan saja kita ngaji tauhid mah, biar kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita benar, supaya kita yakin, supaya kita lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat, dengan keyakinan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi